Halo rekanan, ketemu lagi dengan saya Deli Tambunan di Profil Mereka edisi kali ini ya. Bisa begitu harus gitu deh. Iya. Hari ini saya kedatangan salah satu, ini teman lama sebenarnya ya. Teman lama bisa kembali ya. Sama-sama suka nongkrong bareng ya kan, main musik dia dengan bandnya, saya dengan band saya. Tapi saya udah gak nge-band, Pak. Aduh, tapi kan kamu pernah juga jadi pemain band saya dulu. Iya bener. Nah kali ini sampai bengkak saya. Kali ini dia mewakili subsektor yang dimana saya sebenarnya sebagai koordinatornya. Itu yang gue bingung. Gak apa-apa. Gue ngomong apa? Tapi gue penasaran. Iya, Karena kan lu bagian dari subsektor televisi dan radio. Ada Mr. Andika aka Dabrets. Bret, gimana Bret? Kabar lu Bret? Hah? Kabar lu gimana? Alhamdulillah. Baik-baik aja lah Mas Dey. Baik-baik aja ya. Baik terus lah, kudu baik bro sekarang bro. Tapi gue lihat ini lu program lu itu mengencangkan otot-otot berjalan dengan lancar. Itu tuh mimpi gue sebenarnya gue pengen jadi influencer deh. Influencer? Ya itu. Oke. Biar lu bisa upload hasilnya. Iya kan, anjing gue ngapain ya? Gue joget-joget anjir gak pantes ya kan. Menjadi inspirator juga enggak. Iya. Kayaknya gue kalau mau viral, gue harus kurus. Ada hasilnya? Oh iya kan? Ini mantap nih. Itu. Nah tapi ternyata pas gue program terus sudah lumayan turun. Lumayan 6 kiloan turun ya. Banyak yang nanya deh ke gue deh. Latihan di mana bro? Langsung gue rekomendasikan. Udah cukup menginfluence berarti gue gitu doang. Padahal belum berhasil ini teh gitu. Tapi kelihatan ya? Kelihatan deh. Kelihatan. Kan nggak cuman dari bentuk badan. Tapi dari cara lu jalan. Yang terakhir kita ketemu itu lu masih ripuh tuh waktu itu. Lu datang ke kantor gua tuh masih ripuh. Kalau sekarang lu kelihatan lebih santai. Kelihatan lebih ada enakin ya. Oke. Seharusnya bisa menginspirasi. Tapi gini Bret, untuk yang belum tahu banget lu siapa Bret, coba lu mendeskripsikan diri lu tuh sebagai apa sih Bret? Gua ya. Itu juga sebetulnya gini. Gua tuh seorang ayah dari 4 orang anak. Anak lu 4 ya? 4 Pak, alhamdulillah. Terus udah kayak gitu. Jago. Sebetulnya gue memang sekarang gue gue coba bikin satu program. Ya. Namanya Streams. Ada Streams dan juga ada Streams Radio. Oke. Sebetulnya kalau misalnya pekerjaan basic gue itu ada satu kantor agensi gitu namanya ALKafi. Oke. Karena nama anak gue yang pertama. Iya. Itu kebetulan dapat klien. Oke. Dapat klien, dia ngeliat gue nganggur waktu itu. Lu bisa ngerjain project ini nggak? Bisa gue kerjain. Akhirnya ya udah kontrak panjang alhamdulillah gitu loh. Sampai sekarang udah tahun keempat lah ya. Kayaknya gue harus bikin satu kantor gue sendiri deh. Dan kayaknya gue udah nggak bisa kerja sendiri nih. Gue butuh teman-teman. Oke. Baru ngajak-ngajakin, baru bikin tim kayak gitu. Sebetulnya belajarnya gue dari Etakitu. Wah, Etakitu enggak tuh. Gue pernah tidur di situ, Bro. Nemenin lu gawe sama si Vicky yang masih Willy. Ya. Serius gue. Iya. Gue inget banget nih, gue ceritain sedikit ya. Zaman Etakitu itu, ini tuh free magazine. Betul. Yang menurut gue sebagai salah satu pelopor juga. Iya. Dan karena lu dan isi orang-orangnya itu bergaul nongkrong, ada yang di sektor desain, di fotografi, lu sendiri di musik ya kan? Ya. Ada juga si Fahmi ya? Si Fahmi, musik bareng gue. Ya. Sehingga waktu itu lengkap. Jadi artikelnya itu memang menarik sih. Untuk sebuah magazine tuh. Nah itu keren banget, cakep. Karena itu usia masih idealis ya deh, 22, 23 gitu ya. Kita kan waktu itu Bogor ada free magazine lah. Ada free magazine, ya, ada free magazine waktu itu. Benar. Nah cuma pas gue lihat tuh isinya banyakan iklan. Betul. Ya kan? Betul. Wah ini udah kayak brosur berjalan. Gue bilang sama teman-teman kita bisa bikin karya yang 70%-nya itu adalah informasi. Gue bilang. Ya kan? Belum musim kayak sekarang lah ya, gampang informasi ya. Oke nih kita bikin. Yang pertama kali jadi covernya itu si Idot. Bener. Gue inget si Idot yang kita angkat BFF Bogor Fix Fashion. Bener. 2012 apa 2010 gitu ya. Sepeda ya. Sepeda aja fix. Nah dari situ ternyata dengan idealis kita, kita kumpul bareng-bareng dan itu kan gue ngerasain waktu itu anjir Bogor tuh enakan banget ya gitu loh. Karena waktu itu kita mau nongkrong di mana ada tempatnya.
Gue pengen ketemu anak musik nih nongkrongnya di sini, di CK misalnya. Kalau enggak, gue pengen ketemu anak hardcore di sini. Gue pengen ketemu anak foto, misalnya di sini gue naik sepeda, misalnya di McD Rabu malam misalnya gitu kan. Gitu. Jadi enak tuh waktu pas kita ngumpulin data-datanya gitu loh. Tapi seiring berjalannya waktu, kita nggak ngerti bisnisnya deh. Itu. That's why waktu akhirnya itu kalian turun deh ya. Karena kan majalah bicara soal oplah. Iya benar. Produksi cetak, betul kan lumayan gede. Kan walaupun lu menggratiskan si majalah itu. Tapi kita sebetulnya dapat support dari si pusat media atau Aksi Maya sekarang. Aksi Maya. Untuk bikin etak itu versi digital. Cuma ya ada masanya kali ya. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya gitu loh. Iya benar. Pada saat itu belum booming yang gimana-gimana, akhirnya kita padam. Ternyata sekarang nih harusnya booming. Gitu loh. Karena eranya nih. Eranya sekarang gitu loh. Dulu keduluan deh. Gitu kan. Makanya gue bilang wah. Di etak itu kita banyaknya itu priceless ya, jadinya bukan di materi di duit gitu loh. Gue banyak pelajaran tentang gimana ngedate, tanya lu tahu sendiri lah si Vicky. Satu majalah sih cuma bertiga ya kan, desainer satu, penulis satu, sama fotografer satu. Udah tuh bikin satu majalah satu salaman ya kan tiap bulan anjing. Terus reporter satu, si Juli Taman Kota reporternya waktu itu gitu lah anjir. Yang ternyata kalian tuh semua masih pada eksis ya dengan bidangnya masing-masing. Masih kayak itu alhamdulillah. Pas di situ gue ketemu enjoynya, akhirnya dari situ kan dikenalin sama Aksi Maya lah kita kerja jarum keliling Indonesia. Nah di situ saat gue keluar, akhirnya punya project sendiri. Akhirnya gue tetap di bidang itu gitu loh. Oke. Jadi gue tuh kalau bisa ngobrol sebetulnya pada saat dulu orang mungkin belum ngeh sama digital marketing, sama sosial media, maintenance sama segala macam, gue udah di situ. Iya. Gitu. Bener sih. Gue sih menganggap itu ya. Lu udah di situ duluan dari zaman dulu. Benar. Cuma pada saat gue main ke Jakarta, ternyata gue goblok. Lu ketinggalan. Lu pertama kali jalan sendiri itu yang waktu itu kantornya Dina Prasta yang gua pernah. Iya itu. Gue bilang ini kantor makan tuh sarungan tuh kan dia kerjanya. Pakai sarung tuh kan. Malah nawarin motor ke gua. Dan ini mau dijual nih motor apa sih kata. Gue inget banget juga. Iya gitu. Sampai akhirnya gue tertarik sama dunia streaming. Ya pandemi lah deh. Ya kan pandemi, iya kita event, terus event gua close, cancel. Akhirnya gimana caranya kita bisa survive nih? Oh ternyata ada media streaming. Ya kan, akhirnya semua orang kan berlomba-lomba bikin streaming tuh. Ya kan dengan segala bahasanya keterbatasan. Tapi pada saat gua masuk itu ternyata gua pernah diajarin streaming ya let's say 2012 yang belum ada YouTube. Server buat live streaming. Pada saat gua lihat, oh ternyata sekarang live streaming lebih mudah. Karena sudah ada medianya. Udah ada servernya, itu jelas-jelas mahal. Akhirnya sekarang jadi murah kan? Iya. Sangat murah. Sangat murah bener, makanya pas gue ngeliat kayak gitu, kok seru gitu loh, dapat project segala akhirnya kita bikin stream. Dulu itu lu yang pernah ngabarin gua yang lu di daerah ini ya berarti ya? Daerah Braja Mustika. Oh iya itu. Ya, lu pernah bikin studio di situ. Lu pernah bikin studio di situ kan? Betul. Lu ketemu teman-teman stream di situ. Gua nonton terus tuh konten-konten tuh lu ngundang band ini gitu ya. Susurian. Nah, gue tuh melihat lu punya bakat kan sebagai orang radio. Gue ngeliat lu punya bakat. Tapi pada saat lu ajak siaran lu bilang, gue bego. Gue takut kalau diajakin siaran. Lucu nih orang. Padahal waktu itu gue lihat dia punya bakat di era itu ya. Iya. Itu kan berarti kira-kira 3 tahun dari sekarang dong. 3 tahun dari sekarang. Di era itu gue nontonin dia tuh menghibur sekali gue gitu. Ih, seru nih Cida berarti. Gue ajakin siaran. Begitu diajakin siaran dia gini diem. Gue ngomong apa ya? Itu tuh gue mendadak hilang deh gitu. Tapi yang lucunya kenapa gue kayaknya pengen bikin satu, gue tuh terobsesi dengan radio deh sebetulnya. Ya kayak gue cerita sama lo, gue di Bandung PKL ditolak-tolakin men. Tunggu dulu, lo kalau nggak salah pernah bikin konten lo ngeradioin apa sih berarti itu? Itu tugas sekolah, gue sama si Ruli. Ya, bentuknya audio doang tapi audio doang, iya kan. Itu kita ngulik di Adobe Audition kan. Kita bikin tugas radio yuk, gue bikin iklannya segala macam. Pas gue udah bikin kayak gitu, ternyata banyak teman-teman yang minta dibikinin tugas kayak gitu. Tuh kan? Karena kayak radio beneran. Karena lo sebenarnya siarannya udah bener, Bret. Iya gitu ya. Siaran udah bener. Itu. Makanya pas gue ketemu lo ada reka radio, ya gue akhirnya ngulik ke lo kan. Iya. Karena itu dendam gue kayak anjir gue nggak diterima nih di Bandung waktu itu
anjing apa yang salah sama gue, padahal itu demo itu gue kirim-kirimin ke radio deh. Kalau gua jadi bos radio sih lu gua hire pasti. Lucu banget Kayaknya masalahnya. keren nih jadi penyiar radio gitu loh, makanya sampai akhirnya gue tertarik di situ, sampai akhirnya sekarang gue pengen coba bikin stream radio gitu. Iya. Walaupun masih ini ya, maksud gue bukan basic keilmuan gue di situ gitu loh, tapi gue percaya dengan koneksi ya, dengan teman-teman, dengan nongkrong, dengan adanya lo di sini di Reka, gue kenal sama lo juga kan, bisa jadi insight yang oke lah buat gue gitu. Makanya pada saat Dabret ini membuat streams terus berkembang jadi stream radio, gue bilang, Brad, lu masuk Reka deh, gue bilang gitu. Karena jujur ya, untuk subsektor kita tuh dikit banget orangnya, Brad. Iya. Karena kan banyak radio yang sudah tidak lagi ada juga. Yoi, bener. Name it, apa sih Lesmana misalnya. Mana? Kan jadi radio Islam kan ya? Itu yang kita dengerin dulu zaman kita muda kan. Kisi sudah ke kabupaten, udah ke kabupaten. Kabupaten. Iya loh. Ada banyak sebenarnya. Nah kalau lu sendiri apa yang selain lu menuntaskan dendam lu membuat streams radio itu apa sih Brad? Awalnya itu gimana? Nah kalau bicara soal awalnya sebetulnya kan kayak gue tuh jalan-jalan ya, gue ke hallway. Ya. Di hallway itu ternyata anjir pasar disulap jadi tempat yang keren. Di tengahnya ada radio Extreme Speed deh kalau nggak salah. Serius? Extreme Speed ada radionya deh. Jadi di Extreme Speed itu di tengah Ada pasar. studio gitu? Studio, MacBook, mixer, mic 2, dia siaran di situ. Ditonton orang yang Ditonton lewat. orang yang lagi lewat gitu loh. Dan kalau ada event, dia cuma tinggal udah lu event situ, dia bikin radionya di situ. Itu keren, anjir. Wah, Bogor ada kali nih kesempatan gue buat gini-ginian nih gitu loh. Sebetulnya itu yang pertama. Yang kedua ya, yang pertama kan dendam tuh. Ya. Yang kedua karena gue jalan-jalan, gue ngeliat. Lu terinspirasi jadinya. Terinspirasi. Yang ketiga gue ngeliat kayaknya ada potensi gak sih gitu loh. Nge-challenge sih sebetulnya. Orang masih denger radio gak sih? Ya. Karena gue sendiri kalau di mobil tuh gue bukan tipikal orang yang dengerin platform musik. Ya. Lu dengerin radio. Radio gue. Karena lu sering banget WhatsApp gua dulu. Iya. Bang Dey, lagu ini dong Bang Dey, lagu ini dong. Deh kan gue bisa muter sendiri deh lagu-lagu yang gue request deh. Bener. Tapi kenapa gue harus request ke lu gitu kan? Kita ada engage banget main dibacain, disapa di radio. Itu menurut gue priceless sih. Menurut gue gue masih seneng sih gitu loh. Karena zaman kita dulu SMP kan nge-request tuh gue request start dengerin ya. Kenapa gitu. Bener. Cuma challenge-nya adalah masih bisa enakan gak ya radio di era serba digital kayak sekarang. Itu sih makanya gitu loh. Lu tidak punya basic radio tapi lu pengen ingin menjawab tantangan tersebut. Akhirnya lu bikinlah sistem radio ini. Inilah sistem radio. Kontennya kayak gimana sistem radio ini, Bro? Sebetulnya kontennya ini akan gue matengin di 2024 ya. Oke. Karena kan gue kemarin tuh kita udah pernah airing di beberapa event di Bumi waktu itu. Ya. Kita bikin seperti podcast, gue bilang. Yang pertama tuh bukan di Bumi ya, di sisi kiri. Sisi kiri benar. Di sisi kiri gue bikin orang-orang yang lagi ngopi di situ nggak cuma dengerin musik, tapi dengerin obrolan gue doang. Dengerin obrolan gue dan musik. Oke. Gitu loh. Jadi kayak denger radio. Karena kalau podcast kan kadang orang juga nggak begitu dengerin, let's say panjang gitu ya. Iya. Karena orang lagi ngopi dengerin podcast kan jadinya kayaknya noise nih, ya kan. Tetap dimasukin musik-musik sesuai dengan tema yang mau gue bawain. Iya. Misalnya waktu itu gue temanya adalah tentang cewek matre. Oke. Ini ceweknya yang matre atau cowoknya yang kere, ya kan? Yoi. Nah, jadi itu yang gue bahas sama anak, bahkan gue ajak audiens buat ngobrol bareng. Ternyata seru di situ. Orang datang ngobrol bareng, kita dapat hadiah, gue kasih voucher ngopi segala macam gitu loh. Terus ada yang request minta lagu apa, dia cerita sama ceweknya, gue pernah ketemu cewek matre. Kok kayaknya seru nih, ya kan? Terus 2 putaran, ada yang sponsorin. Masuk duit nih, gue bilang kan lumayan nih, masuk duit deh. Mantep ya? Iya, masuk duit nih si Sosis lah, brand makanan. Wah boleh nih, gue bawa ke 3 tempat kan, gitu. Dapat, udah kayak gitu. Itu riset gue pertama. Gimana kalau misalnya kita bikin seperti radio tapi offline. Iya. Gitu. Terus yang kedua adalah gue bikin di Bumi. Oke. Di Bumi sama konsepnya kayak gitu. Tapi di Bumi itu kan ada ruangan yang dalam tuh, gue di dalam situ. Kita bikin radio di situ juga lumayan antusiasnya. Gue bisa sapa-sapa sambil sapa-sapa orang gitu ya. Oke nih udah bungkus nih teknisnya. Terus yang ketiga kita gimana kalau kita sama musik? Oke. Ya kan? Gimana kalau kita sama musik? Oh ya udah. Kita kebetulan ngundang Katapel. Iya. Iya, gue ngundang Katapel main. Wah seru juga dan sisi teknisnya oke juga nih gitu loh.
Nah PR-nya ke depannya kan gue tinggal cari kolaborator. Ya. Gue kolaborasi sama siapa, nanti bikin programnya apa, terus ke depannya mau seperti apa dan mediumnya apa. Ya. Itu baru ini tuh lagi proses gue ngulik sih sebetulnya. Walaupun kita udah parsial udah jalan juga gitu. Iya. Itu sih targetnya memang gue punya grand master plan itu di 2024 kita udah mulai kick off, udah langsung kita lanjut. Mantap. Gitu loh. Kayak gitu sih Bang De. Anyway, untuk menjalankan hal itu kan lu butuh sumber pendanaan. Wah itu dia. Dari mana Brett lu? Aduh kalau sumber pendanaan sebetulnya gini deh. Setiap laki-laki biasanya punya dendam dong. Ya. Lu beli Vespa misalnya kan dendam, kayak gue pengen beli Tamiya atau apa segala macam. Gue punya dendam di situ. Maksudnya kayak misalnya, gimana sih caranya biar enakeun? Gimana sih caranya biar proper? Butuh ini. Udah nih ditabungin nih, dapat project, tabungin duitnya beli. Dapat project beli gitu ya. Sampai akhirnya jadi udah ada kekumpul semua, kadang kita idenya nggak ada deh. Idenya nggak ada nih. Anjing, terus alat ngejogrok nih. Udah nggak semangat nih, ada kolaborator lagi, baru kita genjot lagi gitu loh. Yang seru di situ kondisi gue. Kalau bicara soal budget, dari mana? Ya pasti dari project-project yang tadi gue kumpulin gitu loh. Oh, dari kerjaan-kerjaan sebelumnya, Betul, itulah yang membiayai si project ini. Betul. Tapi kadang gue jual ide juga gitu loh. Kayak si Kimbo gitu. Gue punya konsep nih kayak gini. Jalan 3 titik yuk, mau nggak? Oh dia oke nih jalan 3 titik. Yaudah jalan 3 titik. Kebelilah kabel, kebelilah mic gitu loh. Kayak gitu sih Bang De kalau gue mah mikirnya. Jadi sambil menyelam nyari duit gitu. Berarti gerakan yang lu lakukan ini organik sekali ya. Lu memang Organik sih, betul. Memang dari lu sendiri akhirnya lu mampu lah untuk membeli alat ini, alat itu supaya nanti ready tahun 2024. 2024 gue bisa ngerunning, makanya kan gue banyak belajar tuh sekarang tuh lagi ke softwarenya apa sih. Jadi kalau buat radio tuh, terus agreement kita sama musisi gimana sih deh. Itu yang lagi gue cari tahu gitu loh. Sebetulnya dengan adanya reka dan radio dan televisi mungkin gue bisa banyak tanya di situ. Softwarenya apaan sih? Terus lisensi kita sama musisi gimana sih? Apakah perlu ada yang gue siapin sharingnya kayak gimana sih? Itu yang lagi gue ulik gitu loh. Karena kan kita teknisnya gue udah ulik, udah aman ya teknisnya. Kita sekarang tinggal ngerunning gimana caranya sustain. Sustain berarti masih ada ekonomi kan di situ. Betul. Nah ekonominya lagi gue godok gimana caranya kita bisa sustain. Karena kan ya nggak bisa dipungkirin juga, gue juga berat hati gitu loh kalau misalnya gue main muterin lagu orang aja tanpa izin, tanpa apa segala macem gitu loh. Oh lu pengen fair ya? Gue sih pengennya kayak gitu ya. Kasarnya idealisnya dah. Pengen kayak gitu kalau misalnya memang gue punya satu platform yang airing terus gitu ya. Gitu. Beda hal misalnya lo meramu sebuah musik, karena kan gue enggak. Ya kan kayak gitu sih kondisi gue sisinya. Jadi yang gue pikirin gimana caranya di next year itu gue punya teman-teman yang suportif di situ dan juga si ekonomi ini bisa berputar di situ deh. Gitu. Dan lo membawa tim lo juga di sini ya? Tentu ada. Memang mereka tim andalan gue. Kalau kita kemana-mana ya pasti gue bawa mereka sepaket gitu. Termasuk produksi kita sekarang ini disupport sama Streams. Ini ada orang-orang di balik bahe. Di balik bahe. Nah, gua tahu lu arahnya mau ngomong gimana sebenarnya. Brett, terus nanti setelah si Streams Radio berjalan, lu siaran kan di situ? Enggak. Lu mau gimana? Enggak, susah loh, Mas De. Siaran, podcast itu susah loh. Kelihatannya gampang. Kita susah gak nih ngumpulin orangnya? Susah kan? Iya sih. Itu susah waktunya, susah konsistennya. Yang pusing PIC itu tapi susah gitu loh. Lu tuh menyelamatkan dia, Ya, itu kan gue butuh dia juga ntar. Gitu dia. Itu ya kan konsep kolaborasi kan kayak gitu ya. Iya. Karena gue pikir kalau gue siaran, let's say gue takut gue konsisten. Oke. Jadi lu gue akhirnya gue balik layar nih misalnya. Kita bikin planning kayak gini. Terus gue monitoring teman-teman yang ada di situ, tim gitu loh. Sesekali gue akan masuk gitu loh. Sesekali gitu. Cameo gitu. Yoi. Brett, tapi gini Brett, misi lu apa akhirnya membuat Streams Radio itu? Misi gue yang pertama klise ya. Klise ya gue pengen punya sesuatu kayak zaman dulu gue di Etak itu aja sih. Punya something yang ada legasinya gitu ya. Diingat sampai sekarang. Gitulah kasarnya gitu ya.
Itu aja sih yang pertama dari si gue. Yang berikutnya ya jualan nanti. Lu pengen ini bisa menjadi sumber rezeki dari lu untuk lu dan juga teman-teman gitu ya. Gitu. Apakah bisa teman-teman lihat akhirnya jadi ada produksian kemana gara-gara portofolio gue di sini. Itu sih sebetulnya. Isinya gitu. Lu sendiri dengan Streams ini banyak banget berkolaborasi dengan pihak lain. Iya. Contoh dengan Reka sendiri, ya kan? Waktu itu ada talk show begini pun lu yang mengerjakan streamingnya gitu ya. Betul. Terus dengan pihak-pihak lain, ya let's say beberapa kayak misalnya Info Bogor terlibat di situ. Terakhir teman-teman Redik bikin di Blok F pun lu ada di situ gitu ya. Apa sih tujuan lu? Gue butuh deh. Lu butuh itu. Jejaring itu ya? Iya dong, sekarang emang kita Tapi bisa. lu dapat apa Brad dari situ Brad? Lu kan repot nih teman-teman lu nih. bawa mixer, bawa mikrofon lagi anjir. Lu dapat apa dong? Menurut gue saat ini yang gue butuhkan adalah itu deh. Oke. Iya. Berarti benefitnya itu bentuknya adalah lu value menjadi aja baik gitu. value. Betul. Branding juga seperti itu gitu loh. Cuma gue kadang deal-dealan sama teman-teman kayak misalnya gue bawa tim nih, bisa nggak support tim gue di mealsnya, di apanya gitu. Kayak gitu. Jadi juga gue bawa tim kan gue nggak sendiri. Betul. Kalau gue sendiri, let's say ya udah kita kosong-kosong nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau misalnya gue produksian bawa tim apa segala macam, walaupun gue menyiapkan buat teman-teman gitu ya, kadang gue bergen juga. Gimana lu punya apa? Berapa yang lu siapin? Apa yang lu siapin? Yaudah sisanya bisa subsidi dari gue gitu sih. Oke. Atau dari fair-fairan lah ya. Iya gitu. Yang penting apa adanya. Iya gitu maksud gue. Iya. Kayak gitu Bang Dey. Tapi menurut Bang Dey nih selaku ketua ketua apa sih namanya? Koordinator. Iya. Radio tuh masih seksi nggak sih? Harusnya masih. Kenapa? Karena kebutuhan orang terhadap platform musik digital itu ada juga orang yang merasa gue tidak menemukan aura si lagu pada saat diputarkan lewat radio. Iya. Tadi gue bahas sebenarnya di luar ya. Iya. Jadi gini Brad, kita nggak apa-apa ngobrol. Pertanyaan ini kan sebenarnya klise juga. Emang masih ada yang dengerin? Ya, gue sih jawab apa adanya masih. Karena rating program yang gue pegang pun masih alhamdulillah masih oke ya. Walaupun memang tidak sebanyak dulu, tapi sekarang masih dalam taraf wajar dan masih oke gitu. Terus gini, kalau misalnya kita bicara tentang ilmu fisika, ini kita nggak usah ngomong tentang ilmu gaib ya. Gitu. Lagu apa sih yang lu nggak bisa dengerin sendiri sekarang dari handphone lu? Iya, ada semua Ya bisa. kan? Iya. Tapi lu sendiri nih, lu bilang sama gua lagi gawe di bumi. Gua dengerin lagu ini ngenaheun lu. Kayak gitu ya. Nah, ternyata Brad. Iya. Lagu yang gua puterin nih lewat software gua, terus dipancarin nih lewat pemancar gua kan, das gitu. Ternyata begitu dia perjalanan yang kita nggak tahu berapa kecepatannya menuju ke media lu mendengarkan si lagu itu katanya si rambatan itu menangkap energi-energi yang ada. Goks. That's why lu kalau dengerin lagu sedih lewat radio, lu punya sedih. Iya bener. Kayaknya tuh kayak sedih banget. Iya sih. Gitu. Kalau lagi anjing lagi lagu ini lagi bangsat pas lagi momen gue. Iya gak sih? Itu sebenarnya gitu ya radio ya. Hal itu yang sebenarnya belum bisa tergantikan sama media lainnya. Alhamdulillahnya. Itulah kenapa gue masih punya jadwal siaran radio, gue masih berdiri dan masih ada yang mau mendengarkan. Dan sekarang mungkin konteksnya sudah berubah. Kalau misalnya kita terlalu bertele-tele, kalau zaman dulu kan penyiar itu mesti bertele-tele. Iya. Baik pendengar, seperti kabar yang saya dapat, terjadi pohon tumbang di wilayah jalan dari Warung Jambu ke sana yang ada angkot ini gitu. Kalau sekarang tuh enggak, lebih to the point. Kalaupun misalnya siaran berdua, lu mungkin suka dengar siaran gue yang berdua ya. Yang sama yang ngocol itu ya? Kadang tidak berkonsep gitu. Apa aja kita omongin sih maksudnya. Ya itu sebetulnya yang Perubahan itu sih. karena gini kalau misalnya lo terlalu tidak berkonsep, ini jadinya heboh sendiri kan. Harry. Tapi Bang Dey, kalau misalnya di Reka sendiri di subsektor lo nih, ada program apa sih? Gue tuh sebenarnya pengen bikin kelas ya berarti. Nah. Kelas tentang broadcast. Nah,
ikutan. Tidak cuman sebagai announcernya, tapi ini kayak teman-teman di balik layar ini termasuk lu harusnya bisa nih memberikan edukasi terkait dengan produksi. Benar-benar. Hari gini berat sekolah aja kalau bikin event harus ada streamingnya. Iya sih. Gitu, gue pengen banget membuat program itu, entah kita yang jemput bola kita ke sana atau kita bikin di satu tempat, itu gue pengen banget sebenarnya kayak gitu. Supaya udah gitu kan gini, kaitannya sama public speaking ya. Karena itu juga berkaitan sama subscriber kita nih. Gue pengen generasi muda yang punya rasa percaya diri bisa jadi MC misalnya, entah ngayayai. Ngayaya. Karena walaupun MC yang non formal, lu nggak harus ngayai, lu mesti ada kecerdasan yang lu punya juga. Benar. Lu mesti punya personality, itu sih yang pengen gua jalankan. Gua mengajukan program sebenarnya. Oh gitu. Oke, mudah-mudahan di ACC. ACC harus tuh ya, ACC. Kalau di ACC lu mesti terlibat nanti. Iyalah, gas aja udah Gitu, langsung. Brad. Gitu sih kalau lu tanya itu. Gitu. Terus memperkenalkan juga radio itu bagaimana sih cara kerjanya, Benar. apa saja kan ada produksian juga di dalam. Iya, karena waktu gua kuliah tuh dulu ada namanya di radio tuh di Vkom Unpad itu tiap jam berapa tuh dia muterin radio, ada studio radio, ada studio untuk lu siaran radionya Iya, gitu. iya. Hampir kampus kalau yang punya Sekarang banyak komunikasi ya. Iya. IPB, Juanda kalau di sini. Itu enak tuh, apalagi Jatinangor lagi hujan tuh nongkrong, Jatinangor radioan. Siapa nih yang siarannya anak-anak gini kan, ya kan, WA, bro, reggae kali, gila lu. Kayak gitu sih seru. Iya. Itulah Brad. Tapi memang kesulitannya ya lu tahu sendirilah sekarang ini kan yang aktif pun baru kita ya. Yoi, bener. Karena memang radio di Bogor sangat sedikit. Gua sendiri punya rasa minder kalau misalnya mau mengajak teman-teman di Bogor yang kerja di radio di Jakarta misalnya. Mereka udah sibuk kan. Terus kalau gue libatin gini-ginian lagi, ini kan sukarela. Iya. Ah, itu mainan naon. Gua gak enak. Tapi kalau gue sounding sudah. Pasti. Tapi akhirnya lebar sih Brad, dunia subsektor kita ini. Akhirnya bisa melebar kemana-mana tuh, bisa jadi ke voice over, bisa loh. Iya bener ya. Bisa ke voice over, karena kan pasti berkaitan sama dunia radio dan TV. Berarti kan teman-teman di sana yang, aduh radio, kan sorry bukan cuma radio kan, ada TV, ada streaming, ada voice over, public speaking, Betul. berarti banyak juga kan yang bisa diulik di situ kan. Kayak bicara tentang televisi, berarti sekarang medianya bukan cuma TV biasa. YouTube udah jadi TV kan seolah-olah sekarang. Iya bener. Banyak juga tuh yang bikin konten pakai voice over. Nah, itu pun yang pengen diedukasi sih. Biar anak-anak Bogor ini tuh kalau produksi apa bagus. Iya, tuh setuju. Lau support dong. Support terus. Gue penasaran sistem radio itu nanti bentuknya streaming atau Di website nanti. website. Karena kan belum bisa bikin tower. Mahal. Makanya. Bikinnya mahal, izinnya mahal. Izin frekuensi itu, gila mahal Makanya itu banget. direkuensi kan. Ya kayaknya sih sistem radio itu ntar akan di website namanya radio.stream.id. Oke. Itu kita akan ada beberapa program. Jadi memang gue punya beberapa program dalam artian justru siapa yang punya ide program silahkan nebeng di radio gue. Silakan tuh, lu Silakan. terbuka aja buat siapapun. Iya, jadi lo apply konsep lah gitu ya. Bang, gue pengen konsepnya kayak gini dong radionya. Oh yaudah, asal lo komit, lo mau isinya lo tinggal book, lo di tanggal berapa, lo silakan lo isi gitu loh. Ya. Termasuk kayak gue punya target program buat anak sekolah namanya let's say jeda sekolah, ya kan? Ya gue pengen ya sama kayak lo sebenarnya tadi, kita ngajarin anak sekolah yuk, buat mereka bisa siaran. Misalnya anak SMA mana lagi siaran, teman-temannya dengerin. Kayaknya ambience itu masih bisa kita angkat lagi deh, kayaknya gitu. Betul. Antusiasnya lumayan oke sih sekarang. Mudah-mudahan lah berarti ya. Siap, amin. 2024 jalan nih. Jalan insya Allah. Bulan apa? Kayaknya akan di setelah pemilu kali ya. Setelah Februari Setelah berarti. Februari. Aman lah ya. Siap, aman lah insya Allah. Berat, thank you udah mampir ke sini. Mudah-mudahan pisan. apa yang udah di-share nih menginspirasi rekanan semua ya. Ya. Nanti kita dari sana dong siaran. Ih, Gimana dari siap. streams? Hah? Bentar, gue Lu menerima gue gak sebagai penyiar? menerima lu apa adanya, Pak. Oke deh, Bang Gua Didi. tunggu ya. Iya. Base-nya di mana? nanti? Oh, gua base-nya itu di Katulampa. Di Katulampa. Bentar. Base-nya di Sumarekon, Pak. Oke, mantap. Sebelahnya, mohon maaf. Itu kayak temen gue. Sebelahnya aja. Kayak temen gue dulu kalau misalnya memperkenalkan diri. Tinggal di mana? Kalau orang Bogor kan lu nama Villa Duta kan ya. Di Villa Duta di blok ini garis miring tukangnya. Kalau kayak gue. Kata mana? Sumarekon.
Keluarga. Tapi lu juga bilang gitu sama gua. Iya, iya. Waktu pertama kali. Lu main dong tempat gua kata lu gitu. Gimana Suma Record? Wih di Sebelahnya. Taunya sebelahnya. Aduh, ya sudah nanti kita main-main lah ke sana ya. Aturun Deli. Brad sehat-sehat terus. Siap. Amin. Sukses buat streams dan juga streams radionya, mudah-mudahan segera mengudara. Amin. Doain semoga bisa konsisten. Amin. Amin. Baiklah kalau gitu. Rekanan itu dia obrolan saya bersama Andika aka Dabrets ya, dari subsektor radio dan juga televisi. Mudah-mudahan nih ini obrolan ini juga nih bisa membuka mata kamu nih kalau ternyata dunia radio dan televisi itu belum habis, masih eksis. Hanya medianya berbeda-beda ya. Ada yang pakai streaming, ada yang di media YouTube dan lain sebagainya. Tapi secara konten sama, broadcast juga ya. Ya sudahlah kalau gitu. Nanti kita lanjutkan lagi obrolan dengan tamu-tamu lainnya di profil mereka. Saya Deli Tambunan pamit. Salam.